Pesta narkoba di dalam rutan. 9 narapidana residivis narkoba titipan dari Kejaksaan dan BNN Provinsi Jawa Tengah dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Harga cabai di sejumlah daerah kini merangkak naik. Di Kabupaten Banyumas, pedagang menjual cabai-cabai rusak dengan setengah harga dan laris dibeli warga. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan lebih dari 3,5 juta tiket kereta api untuk melayani calon penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Jessi Lutfiah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, melalui kuasa hukumnya, keluarga Gama, siswa SMK yang tewas ditembak polisi, merasa kecewa setelah mengetahui bahwa pelaku, yakni Aibda RZ, dikenakan pasal 337 KUHP yang berkaitan dengan persekusi yang dinilai terlalu ringan. Semestinya pelaku penembakan dijerat pasal berlapis. Kuasa hukum korban Gama, Zainal Abidin Petir, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan hukum bagi pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang hingga tewas, yakni Aibda RZ. Ia pun mendesak penyidik untuk menerapkan pasal berlapis sebelum dikirim ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Hal tersebut sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Namun setelah ditelusuri, pihak Polda Jawa Tengah mengakui ada kesalahan yang dilakukan oleh jaksa. Tadi saya mendapatkan ser-seran, ada pasal yang menurut saya ngawur itu. Kalau memang Kejaksaan Tinggi itu menerapkan pasal 337, ya 337 itu kan persekusi, ancaman pidananya 9 bulan, itu ngawur. Mestinya 338 pasal 338 KUHP, ancaman pidananya 15 tahun. Tapi perlu diingat bahwa ini yang dibunuh, yang ditembak ya, itu adalah anak, sehingga harus menggunakan yang lebih khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76C, kemudian junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ancaman pidananya 15 tahun karena dilakukan oleh orang dewasa, ditambah sepertiganya dan masih ada denda. Berarti leg spesialis itu? Iya, harus menggunakan leg spesialis, harus menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, kuasa hukum korban menambahkan akan melaporkan Kapolrestabes Semarang ke Divisi Propam Mabes Polri karena telah membuat rekayasa kronologi kejadian yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, terkonfirmasi memakai narkoba di dalam rumah tahanan kelas 1 Semarang. 9 orang narapidana residivis narkoba titipan dari Kejaksaan dan BNN Provinsi Jawa Tengah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap. Untuk mengetahui masuknya narkoba ke dalam rutan, pegawai rutan akan melakukan pengecekan secara mendetail terhadap pengunjung. Upaya pemberantasan narkotika dan obat terlarang di dalam lapas maupun rumah tahanan di Kota Semarang terus digiatkan, salah satunya di Rumah Tahanan Kelas 1 Semarang, Jalan Dr. Cipto, Semarang. Dalam upaya pemberantasan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap 14 narapidana dan mendapati 9 orang positif menggunakan narkotika dan obat terlarang. Mendapati adanya 9 orang terkonfirmasi menggunakan narkotika jenis sabu dan obat-obat terlarang itu, petugas rutan memindahkan 9 orang di sel khusus yang berada di lantai 3 Gedung Yudhistira di Rutan Kelas 1 Semarang. Dalam upaya pembinaan terhadap 9 narapidana itu, petugas akhirnya memindahkan 9 narapidana ke Lapas Nusa Kambangan dengan alasan keamanan terhadap penghuni lapas dan petugas lapas lainnya. Menurut Kepala Rutan Kelas 1 Semarang, 9 narapidana residivis narkoba telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap
atau telah divonis oleh Pengadilan Negeri Semarang. Rata-rata 9 narapidana itu terkena vonis 6 hingga 7 tahun penjara. 14 yang kita tes urin, 9 orang positif narkoba. Narkoba itu ada yang jenis sabu, ada yang pil koplo ya, pil koplo. Nah, ini kita melakukan langkah-langkah yaitu dengan segera mengasingkan para warga binaan yang terkonfirmasi positif menggunakan narkoba. Kita lakukan pengeselan dan BAP. Nah, saat itu dari 9 orang yang positif ini ternyata melakukan teriak-teriak, gangguan kamtip, sehingga malam itu chaos oleh teriakan-teriakan mereka. Situasi malam itu chaos, akhirnya dari Kanwil, Divisi Pemasyarakatan menyarankan untuk memindahkan mereka ke Nusa Kambangan. 9 orang ini langsung. Belum adanya alat pemeriksa digital di rutan kelas 1 Semarang ini, pengunjung diduga memanfaatkan celah pemeriksaan manual yang dilakukan petugas untuk menyelundupkan narkoba ke dalam rutan. Guna penyelidikan lebih lanjut, rutan kelas 1 Semarang akan menggandeng pihak kepolisian dan Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah peredaran narkoba di dalam rutan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, warga Myanmar perempuan bernama Nang Pong nekat nyaru menjadi warga negara Indonesia dengan memalsukan dokumen identitas dirinya tatkala mengurus paspor di kantor imigrasi kelas 1 Cilacap. Ada-ada saja ulah warga negara asing asal Myanmar bernama Nang Pong ini. Ia nyaru sebagai WNI saat mengurus paspor di kantor imigrasi kelas 1 Cilacap. Nang Pong yang semula berniat mengurus berkas perpanjangan kepemilikan paspor justru terpergok memalsukan dokumen identitas dirinya. Diketahui Nang Pong mengajukan permohonan e-paspor dengan sejumlah berkas identitas WNI atas nama KTP bernama Sarina dengan tempat kelahiran Kebumen namun berdomisili di kota Medan Sumut. Secara fisik, Nang Pong sangat mirip dengan WNI karena Myanmar masih serumpun dengan Indonesia. Namun saat dilakukan tes wawancara, baru ketahuan bahwa Nang Pong merupakan warga Myanmar karena tidak fasih berbahasa Indonesia. Kantor keimigrasian sendiri masih mendalami apakah identitas yang dimiliki pelaku asli atau palsu, termasuk motif dan tujuan membuat paspor ini. Dugaan sementara petugas, pelaku menghindari overstay yang dilakukannya. Kantor imigrasi Cilacap telah berhasil mengamankan warga negara asing. Mengenai identitasnya tadi sudah teman-teman ikut semua, ya, mengamankan seorang warga negara asing perempuan yang ingin mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia selayaknya sebagai warga negara Indonesia pada umumnya. Ya, karena kejelian petugas, ya, pada waktu dia melakukan proses foto dan wawancara, ternyata warga negara identifikasi. Pemohon paspor tersebut ternyata teridentifikasi bahwa dia seorang warga negara asing. Diketahui pelaku sudah menikah dengan seorang WNI asal Kebumen dan menetap di Kebumen. Dan pelaku dijerat dengan pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini pelaku ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Harga cabai di sejumlah daerah kini merangkak naik. Di Kabupaten Banyumas, pedagang menjual cabai-cabai rusak dengan setengah harga dan laris dibeli warga. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng, Saudara, bersama saya, Gesi Lutfiah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo legowo setelah dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Menanggapi keputusan PDI Perjuangan yang memecat dirinya dari keanggotaan partai, Jokowi menyatakan tidak masalah dan tidak dalam posisi membela diri.
Saat ditanya apakah ke depan akan bergabung dengan partai lain atau membentuk partai baru, Jokowi menyebut partai perseorangan. Namun tidak menjelaskan maksudnya lebih jauh. Memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Kalau tanggapannya untuk Jokowi juga tidak mengatakan arah politiknya setelah dipecat PDI Perjuangan. Yang jelas saat ini, Jokowi masih berada di Solo untuk beristirahat usai tak lagi menjabat. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga cabai di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah hampir sepekan terakhir ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Untuk menyiasati sepinya penjualan sekaligus memenuhi kebutuhan warga, sejumlah pedagang menjual cabai-cabai rusak atau biasa disebut cabai sambelan yang dijual setengah harga dari harga saat ini. Di Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, harga cabai merah dan cabai rawit merah menyentuh angka Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogramnya. Agar tidak merugi karena sepinya pembeli, pedagang pun menyiasati dengan menjual cabai-cabai rusak atau biasa disebut cabai sambelan dengan harga lebih murah, yakni di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sedangkan pembeli banyak yang memilih membeli cabai sambelan untuk memenuhi kebutuhan karena harganya yang murah. Pak, ini ada cabai sambelan, itu cabai apa Pak? Kalau cabai sambelan itu ya termasuk cabai yang rusak. Oh, dan itu dijual Pak? Iya. Laku Pak? Ya alhamdulillah laku. Kalau lagi larang ya lagi mahal laku. Tapi kalau enggak lagi enggak. Ini karena memang harga cabai lagi mahal banget ya? Iya. Jadi ada yang beli aja? Lah, ya, banyak yang nyari yang lebih murah kan. Oh, separuh harga Pak? Iya, separuh harga. Itu berapa Pak sekilonya dijualnya yang cabai? 25 lah, 25. 24. Oh, kalau yang cabai ini sekarang harganya berapa? Sampai 48. 48. Cabai sambelan merupakan cabai hasil sortir berupa cabai-cabai rusak, patah, ataupun hampir busuk. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, harga beras di Kota Semarang terpantau naik, berkisar antara Rp200 hingga Rp400 per kilogram. Dari pantauan di Pasar Dargo, Kota Semarang, harga beras rata-rata mengalami kenaikan berkisar antara Rp200 hingga Rp400 per kilogram. Namun untuk stok beras, pedagang mengaku masih aman. Sementara di musim hujan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas beras yang dijual di pasaran. yakni warna beras sedikit lebih gelap karena proses penjemuran yang kurang maksimal. Ya kalau beras murahnya dari Demak itu naiknya sekitar 400 per kilo. Kalau beras premium pabrik-pabrik itu baru naik 200 per kilo. Jadi naikannya tidak banyak sih. Cuma kualitasnya yang murah agak menurun karena kena hujan. Keluarnya kurang bagus sedikit. Ya tidak masalah sih, masih aman, stoknya banyak. Meski selama musim hujan kualitas beras menurun, namun tak dikeluhkan oleh para pembeli. Dan naiknya harga beras juga tidak terlalu memberatkan. Adapun rincian harga beras yang saat ini berlaku di pasaran berkisar dari harga Rp295.000 hingga Rp350.000 per 25 kg tergantung kualitas. Kualitas beras yang paling laris dibeli oleh pelanggan adalah kualitas biasa di kisaran harga Rp295.000 hingga Rp305.000, sedangkan untuk beras dengan kualitas premium biasanya dibeli untuk kebutuhan rumah tangga atau pribadi. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan lebih dari 3,5 juta tiket kereta api untuk melayani calon penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Kesi Lutfiah. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan lebih dari 3,5 juta tiket kereta api untuk melayani calon penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Lebih dari 3,5 juta tiket kereta api perjalanan jarak jauh di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru disiapkan mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari total jumlah tiket selama 18 hari itu, 41% diantaranya telah terjual. Direktur PT KAI Didi Hartianto mengimbau calon penumpang kereta api untuk segera membeli tiket. Selain harganya yang belum menyentuh batas atas, calon penumpang juga masih bisa memilih kereta api dan waktu keberangkatannya. Untuk kereta api jarak jauh kita menyiapkan sekitar 3.544.000 tempat duduk ya selama 18 hari dari 19 Desember sampai 5 Januari 2025. Sampai saat ini penjualan kira-kira sudah 41%. Makanya kalau para penumpang ingin melakukan perjalanan segera pesan lewat akses KAI. Tentunya masih bisa milih waktu dan keretanya kalau sekarang. Dan harganya masih relatif belum mencapai batas atas. Untuk itu saya mengimbau pada para penumpang untuk melakukan perencanaan perjalanan dengan baik. PT KAI juga telah melakukan inspeksi hampir di seluruh daop yang ada. Dan jajaran KAI telah siap menggelar masa angkutan Nataru kali ini. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, PT KAI Daop 4 Semarang memperkirakan jumlah penumpang kereta api mencapai 440.000 orang selama masa angkutan libur Nataru 2025. Jumlah ini naik 11% dari tahun sebelumnya. PT KAI Daop 4 Semarang menyiapkan 33 perjalanan kereta api keberangkatan awal terdiri dari 32 kereta api reguler dan 1 kereta api tambahan. Selain itu akan ada 8 kereta api tambahan yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang guna melayani angkutan selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Pranoto Wibowo mengatakan, kereta angkutan libur Natal dan Tahun Baru mulai dioperasikan pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pranoto juga mengatakan volume penumpang yang akan menggunakan kereta api diperkirakan mencapai 440.000 orang. Jumlah ini naik sebesar 11% dari masa angkutan libur Nataru 2024. Baik, di masa angkutan liburan Nataru ini, Daop 4 Semarang memprogramkan atau menargetkan sekitar 444.000 penumpang. Ini 11% lebih besar daripada tahun 2023-2024. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang dalam menggunakan kereta api, PT KAI Daop 4 Semarang melakukan pemeriksaan jalur serta sarana dan prasarana kereta api. Mitigasi bencana di musim hujan, seperti pemantauan daerah rawan banjir selama 24 jam dan menyiagakan alat material juga dilakukan. Selain itu, PT KAI Daop 4 Semarang menyiagakan polisi khusus kereta api 118 personel, 190 security dan tambahan pengamanan dari TNI Polri sebanyak 35 personel. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, konsumsi LPG di wilayah Jawa Tengah DIY diprediksi mengalami kenaikan 5,2%. Sementara BBM jenis gasolin juga mengalami kenaikan yakni sekitar 7,4%. Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Tengah memprediksi konsumsi LPG pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 nanti mengalami kenaikan 5,2%. Sedangkan untuk konsumsi BBM jenis gasolin juga mengalami kenaikan sekitar 7,4%. Namun untuk gas oil justru mengalami penurunan, yakni minus 3,9%. Sedangkan penggunaan aftur diprediksi naik 2,4%, dan BBM industri naik 14,2%. Tentunya bahwa kami di sini tentunya ingin memastikan bahwa perjalanan pemudik bisa aman dan lancar,
khususnya dalam pemenuhan BBM dan LPG. Jadi kami memproyeksikan bahwa terjadi kenaikan sekitar 5,2% untuk pemenuhan LPG, kemudian untuk gasolin yaitu di angka 7,4%, dan untuk gasoil memang sedikit mengalami penurunan sekitar minus 3,9%. Sedangkan kalau untuk aftur itu mengalami, kami proyeksikan mengalami kenaikan sekitar 2,4%, dan untuk BBM industri sekitar 14,2%. Konsep layanan Pertamina Patraniaga JBT memastikan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat prima, termasuk untuk daerah kepulauan seperti Karimun Jawa. Saat ini sudah mulai dilakukan penguatan stok pada daerah tersebut. Pertamina Patraniaga JBT akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Lanal Semarang, mengingat cuaca saat ini yang tidak menentu. Selain TNI Polri, Pertamina Patraniaga JBT juga terus berkoordinasi dengan sejumlah Pemda hingga penyedia jasa lainnya untuk memastikan pelayanan pada arus Nataru nanti bisa berjalan dengan baik. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.